Pada malam ini kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat yang menafikan sifat-sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas di antaranya ayat tentang nafyu asy-syarik anillahi azza wa jal, menafikan adanya sekutu ya bagi Allah azza wa jal. Dalilnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dari surah Al-Isra ayat 111. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa kabbirhu takbira. Katakanlah qul alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang lam yattakhid walada, yang tidak mempunyai anak, walam yakul lahu syarikun, dan tidak mempunyai sekutu, fil mulki, dalam kerajaannya, walam yakul lahu waliyun minaz zul, dan dia Allah tidak memerlukan wali, ya, penolong, minaz zul, karena merasa hina atau karena kehinaan. Jadi Allah itu tidak memiliki atau tidak memerlukan penolong. Kata wali ya, nah, bisa juga wali itu seseorang yang dekat dengan Allah Ta'ala karena kehinaan Allah. Allah tidak punya itu. Wa kabbirhu takbira, dan agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Wa kabbirhu takbira. Jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau menjelaskan ayat ini, ya, kata kul pada ayat ini khitabnya itu imma khasun bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au amun likulli man yasihu taujihu al-khitab ilaih. Bisa khusus, bisa umum. Perintah kul dalam ayat ini bisa bermakna khusus, artinya untuk Rasul, bisa juga berarti perintah ini bersifat umum untuk siapa saja yang memang dia bisa menjadi sasaran komunikasi, ya. Yasihu taujih al-khitab ilaih. Nah, jika yang dimaksud kata kul di sini perintah khusus untuk Rasul, nah maka berarti ini khasun bihi bil qasdil awal. Memang tujuan pertamanya adalah Rasul SAW. Al-Quran turun kepada beliau. Tetapi apakah ini tidak berlaku untuk umatnya? Berlaku. Wa ummatuhu tabi'un lahu, dan umat beliau tentu mengikuti Nabi SAW. Jika Nabi disuruh oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki dan seterusnya, pun begitu umatnya diperintah juga oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi wa ummatuhu tabi'un lahu. Nah, kalau ini kata kul adalah fi'lul amr, tujuannya umum, maka fahuwa yasmalu, mencakup ar-rasula sallallahu alaihi wasallam wa ghairahu bil qasdil awwali, dan selain beliau dengan tujuan awal agar kita memuji Allah azza wa jalla dengan beberapa alasan, ya, tadi disebutkan dalam ayat 111 ini. Kemudian alhamdu ini sudah dibahas sebenarnya pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, sebelum-sebelumnya, bahwa segala puji, kalau Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan alhamdu di sini menggunakan al itu lil istighraq, ya. Jadi seluruh pujian. Wa huwa, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbati wat ta'zim. Sifat, ya, untuk sesuatu yang terpuji dengan kesempurnaan disertai dengan al mahabbah wat ta'zim, ya, kecintaan dan pengagungan. Lalu kata Allah, kata lam, huruf lam di sini lam huna lil istihqaq wal ikhtisas. Istiqaq itu maksudnya apa?
Ya, untuk menunjukkan bahwa hanya milik Allah lah. Ya, hanya Allah lah yang layak untuk dipuji. Karena Allah wa ahlul hamad. Nah, istiqaq itu. Hanya untuk Allah. Yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, itu makna lam. Alhamdulillah di situ. Ya dulu alal istiqaq. Juga al-ikhtisas. Al-ikhtisas itu maksudnya bahwa pujian yang kita ucapkan itu untuk Allah Ta'ala alladzi yuhmadu Allahu bihi laisa kal hamdil ladzi yuhmadu bihi ghairuh. Tidak seperti pujian yang kita ucapkan untuk selain Allah. Kadang-kadang kan kita memuji juga. Ada orang kita puji kan, wah si fulan begini. Oh ini pemandangan ini indah dan seterusnya. Kita memuji makhluk ya, memuji makhluk. Pujian kita kepada makhluk tidak seperti pujian kita kepada Allah. Nah, maka alhamdulillah di sini ya lamnya ya dulu alal ikhtisas. Segala pujian hanya untuk Allah dan pujian kita untuk Allah tidak sama dengan pujian kita kepada makhluk karena Allah itu akmalu wa a'zamu wa a'ammu wa ashmal. Allah paling sempurna, paling agung, ya, paling mencakup segala sesuatu. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya, kenapa segala pujian harus kita ucapkan untuk Allah? Baik istiqaqan atau ikhtisasan, Allah sebutkan. Karena Allah itu satu ya, lam yattakhid walada. Allah itu tidak punya anak. Nah, ini Allah tidak mempunyai anak. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan Allah, kesempurnaan sifat Allah, kesempurnaan kekayaan Allah Ta'ala. Karena kalau Allah punya anak berarti ada yang sama dengan Allah kan gitu. Ketika Allah mengatakan lam yattakhid walad berarti la masilalah. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau punya anak, pasti anaknya mirip-mirip lah gitu. Kalau Allah punya anak. Dan kalau Allah punya anak berarti Allah butuh kepada anak yang bisa membantu dan menolong Allah Ta'ala. Tapi tidak, Allah tidak punya anak. Jadi kalau ada anak, lakana naqison li'annahu idza sabahahu ahad min khalqihi fa huwa naqis. Karena jika Allah itu ada yang serupa dengannya dari makhluknya berarti ini kekurangan. Nah, walad di sini anak ya. Yasmalu az-zakar wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini sekaligus untuk apa? Membantah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik. Di mana orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair itu putranya Allah. Wa qalatin nasara Isa al-Masih ibnullah. Al-musyrikun yaqul al-malaikatu banatullah. Orang-orang musyrik mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, itu dibantah dengan ayat ini. Lam yattakhid walada. Yang kedua, walam yakul lahu syarikun fil mulki. Nah, dan Allah itu tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaan atau kerajaannya. Itu. Tidak ada yang bersekutu dengan Allah untuk mengurus ya, makhluk-makhluknya, untuk menciptakan, untuk merajai, tidak ada. Karena semua selain Allah itu makhluk dan mamlukun lahu. Setiap makhluk itu adalah milik Allah, mamluk yang memiliki Allah. Allah mengatur ya sesuai dengan yang dikehendakinya dan tidak ada yang menyekutui atau membersamai Allah dalam hal itu ya. Maka di dalam surah Saba ayat 22 Allah katakan, ini dalil menguatkan ya, dalil lain menguatkan, qulidul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah Muhammad, silakan seru oleh kalian sesuatu yang kalian klaim sebagai Tuhan selain Allah. La yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka yang kalian sembah selain Allah itu tidak memiliki kekuasaan. La yamlikuna maksudnya al-mulk ya, misqala dzarrah, meskipun sebesar zarrah itu ya, kalau di dalam tafsir
Al-muyassar, makna zarrah itu, oh maaf, ini dalam surah Al-Isra tadi ya. Dalam tafsir As-Sa'di, kata zarrah itu adalah semut kecil ya. Semut yang kecil, atau dalam Al-Muyassar afwan. Jadi makna zarrah wazna namlatin shaghirah ya. Seberat semut yang kecil. Jadi zarrah itu semut kecil, namlatun shaghirah. Tidak memiliki kekuasaan sekecil apapun, bahkan seberat atau sekecil semut kecil pun tidak ada. Fis samawati wala fil ardh, baik di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin. Nah, jadi mereka tuhan-tuhan yang disembah selain Allah itu, yang disembah oleh orang musyrik, tidak memiliki peran serta sedikit pun dalam proses penciptaan langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min zahir, dan mereka sama sekali tidak memiliki peran untuk membantu Allah Ta'ala dalam penciptaan langit dan bumi. Wala tanfa'u asy-syafa'atu indahu illa liman ajinalah. Dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dalam surah Saba ayat 22 sampai ayat 23. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, nah ini ketegasan dari Allah Ta'ala bahwa tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minaz-zul, dan Allah itu tidak memiliki waliyun. Kata wali itu bisa penolong artinya, bisa juga orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, di sini Allah mentakyid kata wali dengan kalimat minaz-zul. Allah tidak memiliki wali, tapi wali minaz-zul. Karena nanti dalam ayat yang lain Allah punya wali. Allah punya wali. Di sini Allah menafikan wali. Walam yakul lahu waliyyun minaz-zul. Bagaimana kalau dihadapkan dengan surah Yunus ayat 62 63 misalnya? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah. Inna awliya Allah. Ada itu wali-wali, Allah sendiri yang bilang. Kok di sini walam yakul lahu waliyyun minaz-zul? Nah, maka di sini pentingnya kata minaz-zul itu disebutkan agar tidak tabrakan dengan ayat lain yang menegaskan bahwa Allah itu punya wali-wali. Bahkan dalam hadis qudsi Bukhari Muslim, Allah tegas mengatakan, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku telah permaklumkan untuk perang dengan dia. Ada wali. Nah, jadi wali yang dinafikan di sini dalam arti tadi penolong atau orang yang dekat dengan Allah, yang Allah butuhkan karena kehinaan Allah, itu yang enggak ada. Itu. Karena Allah lahu al-ijazamian. Allah memiliki keperkasaan ya, kehormatan seluruhnya. Tidak ada kehinaan bagi Allah Subhanahu wa taala dari sisi manapun. Nah, gitu. Sementara wali yang disebutkan di dalam hadis Nabi tadi atau dalam ayat lain surah Yunus ayat 62 tadi, nah itu adalah wali ya yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu atas karunia Allah kepada hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan perkara-perkara yang Allah fardukan dan terus mendekatkan dirinya dengan hal-hal yang disunnahkan ya, an-nawafil bin nawafil. Nah, ini jadi beda. Kata wali disebutkan secara mutlak, lalu di sini disebutkan dengan muqayyad dengan kalimat minaz-zul ya. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Lalu kalimat penutup dari ayat ini adalah wakabbirhu takbiro, dan agungkanlah Allah dengan keagungan yang sebenar-benarnya. Wakabbirhu. Nah, jadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, melakukan takbir ya, kabbaro yukabbiru takbir. Kabbaro itu mengagungkan Allah itu
Kata saya Ibnu Utsaimin, imma bilisanik wa bi jananik. Bisa dengan lisanmu atau dengan hatimu. Mengagungkan, membesarkan Allah dalam hati berarti i'taqada fi qalbika anna Allah akbar min kulli syai'. Berarti kita meyakini, kamu meyakini bahwa dalam hatimu Allah itu akbaru min kulli syai'. Lebih besar dari segala sesuatu. Kita bisa bayangkan saja perbandingan yang disampaikan oleh Nabi. Bagaimana besarnya kursinya Allah Ta'ala. Masih ingat nggak kursinya Allah Ta'ala itu apa kursinya Allah? Kata Allah bin Abbas. Kursi bukan arsy. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Apa makna kursi? Hal ahad minkum, ada yang sudah pernah dengar? Tempat pijakan kedua kakinya Allah Azza wa Jalla. Maudi'u qadamai, itu kursi. Yang ada dalam surah Baqarah ayat 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Nah, jadi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu jauh lebih luas daripada 7 lapis langit dan kursinya toh. Itu maudu'u qadamai, tempat pijakan kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Nabi membandingkan besarnya kursi Allah itu ibarat tanah lapang yang sangat luas. Lalu 7 lapis langit dan bumi itu sebuah cincin yang dilempar ke tanah lapang itu. Jadi sebuah cincin itu 7 lapis langit dan bumi, tanah lapang itulah kursinya Allah Ta'ala. Bisa bayangkan? Supaya kita bisa bayangkan gitu. Betapa besarnya kursi Allah Azza wa Jalla. Lalu perbandingan baina kursiyihi wa arsyih, antara kursinya Allah dengan arsy-nya Allah, sama perbandingannya. Jadi kursinya Allah itu ibarat sebuah cincin yang dilemparkan ke tanah lapang yang luas. Nah, tanah lapang yang luas itu arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arsy-nya. Arsy itu akbaru khalqan, ya. Makhluk paling besar itu adalah arsy. Allahu akbar, Allah lebih besar lagi. Gitu. Maka wa kabbirhu takbira, besarkan Allah, agungkan Allah bi lisanika wa jananika. Jinan wa jinanika. Jinan itu tadi kita meyakini dalam hati Allah lah zat yang paling besar. Sementara kalau kita melakukan apa? Mengagungkan Allah dengan lisan, berarti kita ucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di antara petunjuk Nabi SAW, ya, dan disampaikan kepada para sahabat beliau, dan mereka melakukan, para sahabat itu, annahum yukabbiruna kullama alau nasra. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Nabi dan para sahabat itu setiap kali, ya, naik ke tempat yang tinggi, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Wa idza habitu, tapi kalau turun qalu subhanallah. Apa sebab? Mas sabab? Ma al-ilaqatu baina as-su'ud wal irtifa bi at-takbir wal hubut wan nuzul bi at-tasbih. Kaitan antara naik tinggi dengan takbir dan turun dengan tasbih. Ma ilaqah. Apa itu kaitannya? Saya Ibnu Utsaimin, beliau menjelaskan, kata beliau, li'annal insana idza ala fi makani qad yas'uru fi qalbihi annahu musta'lin ala ghairi. Karena manusia itu kalau dia naik ke tempat yang tinggi, kadang-kadang dalam hatinya ada perasaan dia lebih tinggi dari yang lain. Baik tinggi hisian atau maknawian, ya. Baik tinggi secara apa? Hisian itu secara material gitu, ya. Kita naik ke menara, naik ke hotel yang tinggi dan seterusnya, atau ke gunung, atau secara maknawi tinggi dalam arti jabatan. Kita biasa orang kalau punya jabatan tinggi, yang lain dianggap kecil kan? Ya atau tidak? Nah, maka ucapkan Allahu Akbar supaya dalam hati ini jangan sampai kita merasa tinggi. Hanya Allah yang besar. Itu maksudnya. Kenapa dianjurkan mengucapkan Allahu Akbar ketika kita berada di tempat yang tinggi? Agar jangan sampai di hati ini kita merasa ada yang lebih tinggi, yaitu ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar, yaitu Allah, Allahu Akbar. Nah, itu.
Sementara ketika kita turun, nuzul, suful, nah itu kan biasanya dianggap rendah. Kan ada kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Antum kelas mana? Atas, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita kelas atas semua ya. Imma fil ilmi wa imma fil imani wa imma fil amwal ya. Baik dalam ilmu, dalam iman, dalam harta ya mudah-mudahan. Nah, tapi kan ada kelas bawah gitu. Biasa kalau di bawah dianggap rendah, adena gitu ya. Nah, maka ketika kita turun kadang ada perasaan kita rendah. Nah jangan sampai perasaan rendah juga dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, maka kita harus sucikan Allah dari kerendahan sehingga kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian. Lalu apa faedah daripada ayat ini? Ya. Saya mengatakan annal insana yas'uru bi kamali ginallahi azza wa jalla an kulli ahad. Sesungguhnya manusia merasa bahwa kekayaan Allah azza wa jalla itu sempurna. Jadi Allah enggak butuh segala sesuatu. Allah menyendiri dalam kerajaannya, sempurna dalam kekuasaannya. Ketika kita merasa Allah sempurna dalam kemuliaan, kehormatan, kekuasaan, gitu, dan Allah maha kaya, tidak butuh kepada apapun, maka pada saat itu kita akan mengagungkan Allah azza wa jalla bima yastahiqqu an yu'azzima bihi biqadri istita'atihi. Kita akan mengagungkan Allah azza wa jalla ya, sesuai dengan yang benar gitu ya. Dan memang Allah berhak untuk diagungkan. Nah, kita agungkan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini bapak-bapak dan jamaah sekalian. Lalu dari tadi ucapan alhamdulillahillazi dan seterusnya, kita mengambil faedah dari situ untuk apa? Mensucikan Allah an kulli uyub au anil uyub, dari seluruh aib. Kama yuhmadu ala sifatihi al-kamal, sebagaimana Allah terpuji dari atas seluruh sifat-sifatnya yang sempurna. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, keterangan dari Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah ya. Jadi tadi membesarkan Allah itu bisa dengan lisan, bisa dengan jinan tadi. Bil lisan wal jinan. Apa tadi kalau dengan hati maksudnya? Membesarkan Allah dengan hati maksudnya apa? Meyakini dalam hati kita bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah Ta'ala. Kalau dengan lisan maksudnya? Kita membesarkan Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, jam berapa Isya sekarang? 1 menit lagi ya. Oke deh. Nah, sebelum dilanjut, barangkali ada yang mau bertanya, bapak-bapak dan jamaah sekalian. Monggo Pak Agus. Musanya itu panjang, Pak. Namun pada umumnya Ustadz menceritakan pada orang-orang itu Nabi Allah dan Nabi Fir'aun dan Nabi Musa. Pendek Musanya, padahal di situ panjang Musa. Oh gitu. Cara membacanya Pak Agus ya. Mohon penjelasannya, Pak. Iya. Tentang mengucapkan kata Musa Pak Agus ya. Iya. Iya, kata Musa itu dibaca panjang ya. Musa. Mad asli semua itu ya. Tapi orang-orang ketika menceritakan tentang kisah Nabi Musa, ngomongnya cuma Nabi Musa gitu ya. Kok tidak ketika Nabi Musa dan Fir'aun gitu ya? Kok nggak begitu ya Pak Agus ya? Dia hanya bilang Nabi Musa dan Fir'aun gitu ya. Nah, itu bagaimana? Kalau dalam bahasa Arab tentu keliru itu. Tapi ketika sudah ditranslate ke dalam bahasa Latin, nah itu tidak ada masalah. Karena yang dibaca apa? Betul. Itu ketika sudah ditranslate ke dalam bahasa Latin, maka panjang pendek menjadi tidak dibaca ya.
tidak begitu diperhatikan. Betul atau tidak? Gitu. Karena tulisan Musa gimana coba? Dalam bahasa Indonesia, MUSA kan? Iya kan, cuma MUSA kan gitu. Dalam bahasa Indonesia nggak ada mu-nya panjang 3 gitu ya, sa-nya 3 kan nggak ada. Malah aneh nanti kalau kita nulis skripsi aja itu nggak boleh kayak gitu ya. Walaupun nanti kalau dari bahasa Arab mau di-Indonesiakan, dilatinkan, ada kaidahnya ya. Secara ilmiah itu kasih titik di atas huruf U, kasih titik di atas huruf A, itu tandanya Kalau mentranslate dalam arti apa? Bukan menerjemahkan ya, tapi merubah dari tulisan Arab ke tulisan Latin, itu ada kaidahnya. Nah, konsekuensinya ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, maka huruf panjangnya jadi hilang. Yang harusnya ketika Nabi Musa, nah itu kan nggak begitu. Tapi ketika Nabi Musa kan begitu. Itu tidak ada masalah kalau sudah ditransit ke dalam bahasa selain bahasa Arab. Karena aturannya sendiri-sendiri. Sama seperti dulu sempat heboh. Menulis insya Allah itu sempat heboh kan? Tidak boleh pakai INSYA kan gitu. Yang benar apa katanya? INSH ya. Nah, itu orang jahil bodoh kuadrat itu. Itu orang bodoh betul itu ya, yang nggak ngerti bahasa Arab belas itu pasti ya. Maka waktu itu kami nulis artikel, ini orang nggak ngerti. Ya, ini bahasa translate. Setiap negara punya aturan. Kalau huruf sin titik 3 di Indonesia berdasarkan kesepakatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, ada 3 kementerian itu, sin titik 3 itu ditranslate jadi SY. Jangan bandingin sama tempatnya Zakir Naik misalnya di Amerika misalnya. Kalau di sana memang sin titik 3 ditulis dengan SH. Kan sampai Zakir Naik itu klarifikasi, saya nggak pernah kok ngomong begitu. Nah, itu orang jahil aja itu mengatasnamakan Zakir Naik. Jadi salah katanya kalau nulis insya Allah. Mau ditulis gimana pun dalam bahasa Arab silahkan aja. Nah, yang nggak boleh itu ketika kita tulis dalam bahasa Arab, huruf nun dan sin digabung ya, itu nggak boleh. Jadi insya Allah itu terpisah tuh. Ada 3 kata, in, alif nun terpisah, sya'a terpisah sendiri, Allah sendiri. Itu yang benar. Ketika ditulis alif nun sin hamzah nun sin alif digabung, nah itu yang keliru. Jadi insya satu kata, Allah satu kata. Nah itu baru artinya insya Allah, artinya menciptakan Allah. Nah itu yang nggak benar. Ketika sudah translate, ya itu nggak ada konsekuensi apapun. Karena masing-masing negara punya kaidahnya sendiri. Jadi begitu Pak Agus. La haraj, tidak ada dosa ya. Kita ada Ustadz cerita itu loh ketika Nabi Musa melawan Fir'aun. Loh Ustadz kok nggak Musa gitu. Nggak usah kita protes karena sudah ditransit ke dalam bahasa Latin. Jadi itu bagus. Allahu a'lam bishawab. Nah, kecuali kalau Ustadz itu baca Ibrahim wa Musa gitu ya, itu salah. Suhufi Ibrahim, kan harusnya wa Musa, tapi dia baca fi suhufi Ibrahim wa Musa gitu ya. Nah, itu baru salah tuh. Nah, atau lagi wa Musa gitu ya. Nah, itu baru salah karena dalam bahasa Arab. Yaitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.